Perkenalkan, nama saya Sani Apriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dakwah dengan materi menjaga lisan di era media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki di setiap langkah kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di masa Rasulullah hidup, lisan hanya berupa ucapan. Tapi hari ini, lisan itu punya bentuk baru, lisan digital. Kata-kata kita keluar melalui jari, lewat komentar, pesan singkat, status, update story, dan berbagai platform lainnya. Bahkan, seringkali hal yang kita tidak berani ucapkan secara langsung justru lebih mudah kita tulis di media sosial. Inilah tantangan besar bagi umat Islam di zaman modern ini. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Rasulullah tidak hanya menyuruh kita berbicara baik, tetapi juga memikirkan dampaknya. Jika ucapan kita tidak membawa manfaat, lebih baik ditahan. Hadirin sekalian, dalam media sosial, setiap orang bisa menyampaikan pendapat dengan sangat cepat dan mudah. Sayangnya, karena terlalu mudah, banyak orang tidak lagi mengukur dampak dari kata-kata mereka. Kita lihat sendiri, bagaimana komentar kasar bisa membuat seseorang menjadi sedih, unggahan tidak benar bisa menjadi fitnah, dan opini tanpa dasar bisa merusak reputasi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Kahf ayat 18, yang artinya, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini menegaskan bahwa apapun yang kita katakan, termasuk yang kita ketik, semuanya tertulis. Tidak ada yang luput dari catatan Allah. Di era media sosial ini, menjaga lisan mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, berhati-hati sebelum menyebarkan informasi. Banyak dari kita terburu-buru membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya. Padahal Islam mengajarkan konsep tabayun, memverifikasi informasi agar kita tidak menjadi bagian dari penyebar fitnah dan keburukan. Yang kedua, bijak dalam berkomentar. Sebuah komentar yang menurut kita biasa saja bisa sangat melukai hati orang lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana batin seseorang di balik layar. Maka gunakanlah standar Rasulullah. Jika tidak baik atau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Ketiga, menghindari ghibah dan perundungan online. Ghibah tidak hanya terjadi dalam percakapan langsung. Menjelekkan seseorang di grup chat, membahas keburukan orang di kolom komentar, atau membuat konten untuk merendahkan orang lain, semuanya termasuk ghibah. Bahkan bisa jauh lebih berbahaya karena tersebar luas dan sulit dihapus. Keempat, gunakan media sosial sebagai sarana kebaikan. Media sosial bukanlah musuh, ia hanya alat. Kita bisa menggunakannya untuk menyebarkan informasi, ilmu, hal-hal yang positif. Jadikan akun kita sebagai sumber kebaikan, bukan sumber masalah. Hadirin yang saya hormati, media sosial seharusnya mendekatkan kita, bukan memecah belah. Sayangnya, kita lihat masih banyak orang yang saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci hanya karena perbedaan pendapat yang sangat kecil. Padahal seorang muslim seharusnya menjadi sumber ketentraman bagi orang lain, bukan sumber keresahan. Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan betapa seriusnya urusan lisan. Jika ucapan yang keluar dari mulut bisa saja membawa manusia kepada kebinasaan,
apalagi ucapan-ucapan yang kita tulis tanpa sadar. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak masalah yang muncul hanya karena kata-kata? Berapa banyak orang yang merasa tertekan hanya karena bullying di dunia maya? Jaga lisan bukanlah hal yang sepele. Jaga lisan membuat hati tenang. Jaga lisan sama juga dengan menjaga hubungan. Menjaga lisan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak, karena sejatinya lisan itu mencerminkan isi hati. Hadirin sekalian, mulailah dari langkah kecil. Tahan jari sebelum mengetik, tahan hati sebelum berkomentar, tahan emosi sebelum memposting. Jika kita ragu apakah sesuatu itu baik atau benar, maka itu tanda bahwa kita sebaiknya menahan diri. Karena diam yang menjaga kebaikan lebih bernilai daripada berbicara yang membawa dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga lisan, menjaga hati, menjaga setiap kata yang keluar dari diri kita, baik melalui ucapan maupun tulisan. Semoga media sosial menjadi ladang pahala, bukan ladang dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.